silam, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Maria. Apa kabar Bu Maria? Baik Bu. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh Bu Maria. Kebetulan saya lagi kosong nih. Gimana Bu Maria? Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, saya ingin mau curhat lah gitu sama Ibu mengenai pembelajaran yang saya laksanakan di kelas Bu. Oh iya Bu, boleh. Jadi kira-kira agenda apa yang ingin kita capai Bu pada perbincangan kali ini? Eh, saya ini kan merasa kalau pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sepertinya kurang berhasil lah kalau menurut saya ya Bu. Karena saya melihat ada beberapa peserta didik saya itu yang eh, tidak seperti apa ya Bu ya, tidak berminat sepertinya, tidak tertarik sepertinya dengan pelajaran. Jadi dia itu cenderung diam, kemudian seperti ogah-ogahan gitu lah Bu, kurang aktif lah Oh, di kelas tuh. oh iya Bu, berarti ini ya Bu ya, kurang aktif gitu ya Bu ya. Iya, Jadi setelah Ibu melihat itu, bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid Ibu itu pasif gitu, Bu? Apa hmm, yang Ibu saya khawatir lah Bu, saya sedih, khawatir. Kalau saya sedih, khawatir, kalau saya takutnya tuh dia tinggal dalam pembelajaran Bu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti permasalahan Ibu ini uh, anak itu tidak aktif dan Ibu merasa sedih dan takut tertinggal gitu ya, Bu ya. Iya betul Bu. Kira-kira ada Ya. nggak Bu penyebab dari siswa itu seperti siswa itu pasif gitu Bu? Pasti kan ada faktor penyebabnya. Kira-kira dari pengamatan Ibu ada nggak penyebabnya gitu? Hmm, kalau dari pengamatan saya sih, mungkin ya Bu ya, dia tidak tertarik dengan pelajaran saya atau bisa jadi dia tidak percaya diri mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan Bu. Hmm, gitu ya Bu ya. Jadi uh, kira-kira bagaimana Ibu gini, bagaimana Ibu melakukan untuk membantu murid itu biar lebih aktif lagi gitu Bu? Hmm, tadi kan kalau sepertinya dia tidak tertarik dengan pembelajaran saya lakukan ya Bu ya. Ya betul. Eh, oh iya Bu, saya lupa satu juga yang saya amati dari peserta didik saya ini. Dia itu sepertinya masih kurang lancar membaca deh, Bu. Nah, Hmm, jadi dia sepertinya kurang lancar membaca, kurang tertarik juga dengan materi. Terus tidak percaya diri juga itu, Bu. oh seperti itu Bu ya Bu ya. Berarti dia tuh tidak aktif dalam kelas karena dari pengamatan Ibu nih karena dia kurang lancar membaca, terus kurang percaya diri gitu ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Uh, Kalau dari pengamatan Ibu, kira-kira uh, apa faktor yang menyebabkan murid Ibu itu belum bisa lancar membaca gitu Bu? Eh, saya itu pernah bertanya, Bu, dengan teman-temannya. Pernah berdiskusi lah bersama temannya itu, saya tanya sama mereka, apa sih yang membuat dia ini belum terbiasa membaca, belum lancar membaca. Jadi kalau menurut teman-temannya dia ini kan lebih senang bermain gitu loh Bu.
senang bermain, kemudian lebih banyak bermain game di handphonenya. Sehingga kayaknya waktu untuk belajar itu kurang, Bu. Itu sih dari hasil diskusi bersama teman-temannya sih, Bu. Berarti kurang lancar membaca karena memang murid tersebut tuh kurang latihannya ya Bu ya. Dia Iya, lebih ke game gitu ya. mhm, Jadi betul. kalau kalau seperti itu berarti uh, bagaimana kondisi belajar murid di rumah, Bu? Apakah Ibu pernah bertanya gitu, bagaimana sih di rumah itu seperti apa dia selain main game gitu, Bu? Kalau, eee, kalau di rumahnya sih berdasarkan hasil ini sih, Bu, saya belum pernah, melakukan diskusi langsung sih, Bu, ya dengan dia. Jadi saya bertanya ke teman-temannya, jadi dia itu kalau pulang sekolah, Bu, main game, habis dia makan gitu dia main game. Kemudian sorenya itu main bola bersama teman-temannya di lapangan. Nah, jadi malamnya tuh dia udah kecapean, Bu. Dia udah kecapean jadi dia langsung tidur. Nah, gitu kayaknya, menurut teman-temannya ya kebiasaan di rumahnya gitu. Oh, jadi kayaknya malamnya kecapean gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu itu uh, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid ini menjadi lebih aktif di kelas gitu, Bu? Eee, apa ya, Bu, ya, mungkin saya bisa inilah, Bu, memberikan penguatan positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Atau mungkin saya bisa memberi apresiasi gitulah ya, Bu, ya, saat dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mungkin akan mengajak murid saya tersebut untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Gitu sih, Bu. Oh ya Bu. Terus bagaimana Ibu dapat berkoordinasi dengan orang tua murid karena tadi kan Kak siswa ini kan belum lancar membaca karena memang terkendala di rumah ya Bu ya, Ya, tidak suka baca, main game dan sebagainya gitu. Apakah Ibu bisa berkoordinasi dengan orang tua murid atau seperti apa Bu? eee, bisa sih kayaknya, Bu, saya berkoordinasi dengan orang tua murid. Saya bisa menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajarnya, Bu. Oh, ya Bu, baik. Untuk selanjutnya, untuk permasalahan ini, kira-kira apa rencana Ibu untuk membantu murid Ibu gitu? Eee, apa ya, rencana saya untuk membantu dia nih? Saya mungkin gini ya, rencana saya untuk membantu murid saya itu pertama saya akan membuat saya memulai memberikan penguatan positif pada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian saya akan mulai memberikan latihan secara rutin kepada murid saya, mungkin bimbingan individual secara rutin itu, Bu, untuk melatih dia membaca. Kemudian saya bisa melakukan pertemuan dengan orang tua untuk membahas perkembangan belajar murid saya tersebut, Bu. Baik Bu, luar biasa ya rencananya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut Ibu? Hmm, minggu depan sepertinya bisa, Bu. Sesuai Baik, inilah, Bu, kan jam mata pelajaran saya itu ada di hari Senin jam pertama kedua ya, Bu, ya, setelah upacara. Jadi Senin minggu depan bisa saya laksanakan, Bu. berarti pas pelajaran Ibu ya Bu ya? Ya, betul. Ini baik. Jadi tadi Ibu sudah menyusun rencana, sudah mencari solusinya. Jadi bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana tersebut, Bu? Eee,
Saya akan mengukur keberhasilan rencana saya tersebut dengan melihat adanya perubahan pada peserta didik saya, Bu. Nah, gini, misalnya saya melihat dia lebih aktif saat pembelajaran, berarti saya sudah menganggap bahwa rencana saya itu berhasil. Begitu, Bu. Oh, ya baik Bu. Eh, itu tadi kira-kira dari percakapan kita ini apa ya Bu kesimpulannya gitu. Tadi kan Baik, ada Bu. ya, Kenapa? Iya, dari percakapan kita ini, Bu, saya bisa menyimpulkan bahwa saya harus melakukan beberapa hal agar peserta didik saya ini menjadi aktif dan lancar membaca. Nah, pertama, saya akan memberikan penguatan positif jika pada saat pembelajaran, jika dia ikut sorry, Bu. Saya akan memberikan penguatan positif saat dia aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan bimbingan individual untuk melatih dia belajar membaca. Yang ketiga, saya bisa mengadakan menjadwalkan pertemuan bersama orang tua untuk membahas perkembangan belajar murid saya tersebut, Bu. baik Bu. Eh, Bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang gitu? Uh, saya merasa lega, Bu. Saya menemukan solusi untuk permasalahan saya, Bu. Oh, ya Bu, baik. Rencana Ibu sangat mulia dan semoga rencananya terlaksana, terrealisasi ya Bu ya. Dan Ya, amin, semoga Bu. bisa menjadi lebih aktif lagi gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Ada yang mau didiskusikan lagi Bu atau masih ada yang mau diceritakan lagi nih? Uh, kayaknya untuk hari ini cukuplah, Bu. Nanti kalau seandainya saya ada permasalahan lagi, Ibu bersedia kan mengcoaching saya? Siap Bu, insya Allah. Baik, terima Kita kasih ya, berbagi. Bu, atas waktunya. Baik, sama-sama Ibu.